Di sudut pasar yang kumuh, ada seorang pengemis yang dianggap remeh. Orang-orang melihatnya sebagai sosok yang lemah, hanya seorang tua renta yang meminta belas kasihan. Tapi mereka tidak tahu, di balik pakaian lusuhnya, tersembunyi masa lalu yang kelam. Dan ketika para preman mencoba mengusiknya, mereka akan menyesal. Siapakah dia sebenarnya? Kenapa orang-orang kuat memburunya? Dan, rahasia apa yang tersembunyi di balik kehidupan seorang pengemis? Simak kisahnya, hanya di sini. Pasar tempat si pengemis biasa beristirahat kini semakin ramai. Pedagang mulai lebih menghormatinya setelah beberapa kejadian yang mengubah pandangan mereka. Pengemis tua yang dulu dianggap tak lebih dari gelandangan ini kini dihormati sebagai pelindung pasar. Tidak ada lagi yang berani mengusiknya, dan preman-preman yang dulu sering mengganggu pedagang tak berani datang lagi. Keamanan kembali terasa di pasar kecil itu, namun di balik bayangan pasar yang tenang, ancaman yang lebih besar sedang mengintai. Malam itu, di sebuah gudang gelap yang jauh dari keramaian, 5 orang berkumpul dengan wajah muram. Mereka adalah sisa-sisa anggota geng yang dulu dipimpin oleh Jabrik, sang preman pasar yang gagal menaklukkan pengemis tersebut. Di tengah mereka berdiri Jabrik, dengan wajah penuh luka dan rasa dendam yang membara. Dia memegang foto pengemis yang ditemukan setelah perkelahian mereka, dan di matanya ada kebencian yang dalam. "Dasar kalian pecundang!" teriak Jabrik dengan suara parau. "Cuma satu orang, seorang pengemis tua, bisa mengalahkan kalian semua." Gendon, salah satu anak buahnya, yang terlihat lebih terkejut dari yang lain, mengangkat tangan. "Tapi, Bang, dia bukan pengemis biasa. Gerakannya sangat cepat, kayak dia tahu cara bertarung, bahkan seperti tentara atau seorang pejuang." Jabrik mengerutkan kening, matanya menyipit. "Jadi, kalian ingin bilang kalau dia mantan militer atau semacamnya?" "Bisa jadi, mungkin lebih dari itu. Tapi kita tidak bisa biarkan dia begitu saja. Kita harus balas dendam, Bang," jawab Gendon dengan ragu, namun tekad di matanya tak terbantahkan. Jabrik meremas foto pengemis itu dengan tangan yang gemetar. "Kita akan buat dia menyesal pernah hidup di dunia ini." Dengan ancaman yang semakin nyata, para preman itu menyusun rencana balas dendam. Mereka tahu, untuk menghancurkan pengemis itu, mereka harus melakukannya dengan cara yang tak terduga. Mereka akan menggunakan segala cara untuk melawan orang yang mereka anggap sebagai musuh terbesar mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengemis sakti, bab 17 penyergapan di gang sempit. Esoknya, si pengemis melangkah dengan tenang menyusuri jalan yang ramai. Tangan kanannya memegang tongkat kayu yang sudah menjadi teman setianya selama bertahun-tahun. Seperti biasa, ia akan berhenti sejenak di beberapa sudut untuk menerima sedekah dari orang-orang yang mengenalnya. Para pedagang yang dulu takut padanya kini memberinya senyum hangat dan ucapan terima kasih, mengetahui bahwa ia adalah penjaga tak terlihat di pasar mereka. Namun, perasaan tak nyaman mulai menghantuinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Di belakang tubuhnya, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak, bayang-bayang yang melintas di gang-gang sempit sekitar pasar. Dalam sekilas pandang, ia melihat sekelompok pria yang berpakaian hitam dan berusaha menyembunyikan identitas mereka. Seperti gelagat buruk yang tak bisa diabaikan, intuisi pengemis itu segera bekerja. Tiba-tiba, salah satu pria dari kelompok itu, dengan suara sengaja diperkeras, berseru. "Oi, pengemis tua, kamu pikir bisa hidup tenang begitu saja setelah mengalahkan bos kami?" Si pengemis berbalik dengan tenang. "Kalian lagi, apa yang kalian inginkan kali ini?" 5 orang pria mendekat, menghunus senjata tajam dengan ekspresi penuh kebencian. Mereka adalah anak buah Jabrik, yang dipaksa untuk balas dendam setelah pemimpin mereka dikalahkan dengan begitu mudah. Mereka berpikir bahwa kali ini, mereka akan berhasil menghancurkan pengemis itu. Namun, si pengemis tidak gentar. "Kalian tidak belajar, iya," ujar si pengemis dengan nada tenang. "Kalian datang untuk mati, tapi aku hanya ingin tidur." Ketegangan mulai memuncak saat 5 pria itu melangkah maju. Mereka menyerang tanpa peringatan, masing-masing mengayunkan senjata ke tubuh pengemis itu. Tapi dengan gerakan yang tak terduga, si pengemis berputar cepat, menghindari sabetan pertama, kemudian memanfaatkan tubuh salah satu pria yang melangkah terlalu jauh untuk mengunci tangan mereka. Dalam sekejap, 2 dari mereka terjatuh dengan suara gemeretak, tangannya terpelintir. "Siapa yang berikutnya?" tanya si pengemis sambil mengayunkan tongkatnya dengan gerakan cepat. Mereka terkejut dan mulai mundur. Tapi mereka tidak bisa berlari,
karena si pengemis sudah terlalu cepat dan terlatih. Satu demi satu mereka berusaha menyerang lagi, namun tubuh si pengemis bergerak lebih gesit dari yang mereka perkirakan. Dengan setiap gerakan, setiap tendangan, dan setiap pukulan, mereka tumbang dengan cepat. Dalam beberapa menit, hanya satu orang yang tersisa berdiri, Gendon. Gendon terengah-engah, wajahnya pucat. Kau, bukan manusia biasa. Si pengemis mendekat, mengangkat tongkatnya. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang yang tidak suka melihat kebiadaban merajalela. Dengan satu gerakan cepat, si pengemis menundukkan tongkatnya, mengarahkannya ke tubuh Gendon, namun tanpa melukainya. Gendon terjatuh dengan suara gemetar, dan si pengemis membiarkannya pergi. Dengan tenang, si pengemis berjalan menjauh dari lokasi pertarungan, mengetahui bahwa ancaman ini belum berakhir. Baginya, ini hanya bagian dari perjalanan panjang yang tak terhindarkan. Malam itu, setelah pertarungan singkat melawan anak buah Jabrik, si pengemis kembali ke sudut pasar. Langkahnya pelan, tapi pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. Kenapa mereka masih nekat menyerangnya? Apakah hanya dendam buta, atau ada seseorang yang menggerakkan mereka? Ia duduk di tempat biasanya, di bawah lampu jalan yang temaram. Beberapa pedagang yang masih berjualan sekilas meliriknya dengan tatapan penuh hormat. Tidak seperti sebelumnya, kali ini mereka benar-benar sadar bahwa si pengemis bukanlah orang biasa. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, sebuah suara mengganggu keheningan malam. Bagus sekali, aku ingin melihat sendiri kehebatanmu. Si pengemis menoleh. Dari balik bayangan, seorang pria bertubuh besar melangkah keluar. Dia mengenakan jaket kulit hitam, dengan bekas luka panjang di pipi kirinya. Matanya tajam, penuh dengan pengalaman hidup keras di jalanan. Kau siapa? Tanya si pengemis dengan nada datar. Pria itu menyeringai. Aku Faruk. Mungkin namaku belum pernah kau dengar, tapi aku sering mendengar tentangmu. Si pengemis memperhatikan gerak-geriknya. Ada sesuatu yang berbeda dari orang ini. Dia bukan sekadar preman jalanan biasa. Apa maumu? Faruk melangkah lebih dekat, lalu jongkok di hadapan si pengemis. Aku diutus seseorang. Bosku ingin bertemu denganmu. Dia tertarik dengan keahlianmu. Si pengemis mengangkat sebelah alis. Bosmu? Faruk tersenyum dingin. Orang yang lebih besar dari Jabrik. Orang yang mengendalikan pasar gelap di kota ini. Dan dia ingin menawarkan sesuatu yang mungkin akan sulit kau tolak. Si pengemis menghela napas panjang. Aku tidak tertarik. Faruk tertawa pelan. Kau belum dengar tawarannya, tapi sudah menolak. Jangan gegabah, ini bisa mengubah hidupmu. Si pengemis menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah namun tajam, hidupku sudah berubah berkali-kali. Aku tak butuh perubahan dari orang-orang. Sepertimu. Faruk menatapnya beberapa saat, lalu berdiri. Baiklah, kalau begitu. Tapi ingat, bosku tidak suka ditolak. Kau pasti akan bertemu dengannya suatu hari nanti, dengan cara yang baik, atau yang buruk. Faruk melangkah pergi, meninggalkan si pengemis dengan berbagai pikiran yang berkecamuk. Malam itu, ia menyadari bahwa pertempurannya di pasar hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengemis Sakti, bab 19 terungkapnya masa lalu. Keesokan harinya, kabar tentang pertarungan antara si pengemis dan anak buah Jabrik sudah menyebar luas di pasar. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa mendekatinya dengan makanan atau sekadar ucapan terima kasih. Namun, ada satu orang yang datang dengan ekspresi berbeda, seorang pria tua dengan rambut memutih, mengenakan peci dan sarung kumal. Pria itu duduk di samping si pengemis tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat. Lalu, akhirnya dia membuka mulut. Kau mengingatkanku pada seseorang, katanya pelan. Si pengemis meliriknya. Siapa? Pria itu tersenyum tipis. Dulu ada seorang pemuda yang sangat berbakat. Dia pejuang sejati, seorang prajurit yang tak terkalahkan. Tapi suatu hari, dia menghilang begitu saja dari dunia ini, seolah tertelan bumi. Si pengemis tetap diam. Pria itu menatapnya lekat-lekat. Dan sekarang, aku merasa melihatnya kembali, tapi dalam wujud yang berbeda. Si pengemis menarik napas panjang. Mungkin kau hanya melihat bayangan masa lalu. Pria tua itu menggeleng. Tidak. Aku yakin, kau adalah orang itu, bukan? Si pengemis tidak menjawab, tapi tatapannya yang sendu sudah cukup sebagai jawaban. Pria tua itu menghela napas. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Aku tidak ingin memaksamu bercerita, tapi ketahuilah, orang-orang di sini mulai mempercayaimu.
Dan ketika kau punya kepercayaan orang banyak, kau tidak bisa terus bersembunyi dari masa lalu. Si pengemis menundukkan kepala. Selama ini, ia berusaha menghapus jejak dirinya yang dulu. Tapi dunia tidak membiarkannya pergi begitu saja. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, si pengemis kembali memikirkan hidupnya sebelum menjadi gelandangan. Tentang siapa dia sebenarnya, tentang masa lalu yang selalu mengikutinya, tak peduli seberapa jauh ia mencoba lari. Dan ia sadar, suatu saat nanti, dia harus menghadapi semuanya, termasuk musuh-musuh lama yang mungkin masih mengintainya di luar sana. Malam semakin larut ketika si pengemis duduk termenung di sudut pasar. Pembicaraan dengan pria tua tadi mengguncang pikirannya. Ia sudah lama mencoba melupakan masa lalunya, hidup dalam bayang-bayang sebagai gelandangan biasa. Tapi kini, masa lalu itu seperti merayap kembali, memaksanya untuk mengingat sesuatu yang seharusnya sudah ia tinggalkan. Pikirannya semakin kacau ketika langkah-langkah kaki berat terdengar mendekat. 5 pria berbadan kekar muncul dari sudut gelap pasar, melangkah dengan kepercayaan diri yang mengintimidasi. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan bekas luka di lehernya, menyeringai. Akhirnya kita bertemu lagi. Si pengemis mengangkat wajahnya, menatap mereka dengan tenang. Siapa kalian? Pria itu tertawa pendek. Kau benar-benar berpura-pura tidak mengenal kami. Iya. Ia melangkah maju. Kami adalah orang-orang yang dulu pernah mengikutimu, sebelum kau menghilang seperti pengecut. Si pengemis diam, tapi matanya menajam. Ia mulai mengenali mereka. Mereka adalah mantan anak buahnya, orang-orang yang dulu pernah berjuang bersamanya di dunia yang gelap dan penuh kekerasan. Kalian datang untuk apa? Tanyanya dengan suara tenang. Pria berbekas luka itu menyilangkan tangan. Kami mencari seseorang yang bisa memimpin kami lagi. Dunia di luar sana semakin gila, dan orang sepertimu masih dibutuhkan. Si pengemis menggeleng. Aku sudah lama meninggalkan kehidupan. Itu, benarkah? Pria itu menyeringai. Tapi aku dengar kau masih bisa menghajar orang seperti dulu. Apa itu tanda bahwa kau benar-benar ingin berhenti? Si pengemis terdiam. Ia tahu, apa yang dikatakan orang itu ada benarnya. Pria itu melangkah lebih dekat. Dengar, kami tidak akan memaksamu sekarang. Tapi ketahuilah, dunia lama tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jika kau tidak bersama kami, kau akan melawan kami. Dengan itu, mereka berbalik dan pergi, meninggalkan si pengemis dengan pikiran yang semakin kacau. Malam itu, ia sadar bahwa masa lalunya bukan sekadar bayangan, ia adalah sesuatu yang masih hidup, dan mungkin akan segera mencarinya kembali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengemis Sakti, Bab 21 Perang yang tak terhindarkan. Pagi berikutnya, pasar berjalan seperti biasa. Pedagang sibuk menata barang dagangan, pembeli berlalu lalang, dan suara-suara kehidupan kembali memenuhi udara. Namun, si pengemis tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara. Ancaman yang ia hadapi bukan lagi sekadar preman pasar biasa. Kini, orang-orang dari masa lalunya mulai bermunculan. Mereka bukan hanya menginginkannya kembali, tapi juga siap menjadikannya musuh jika ia menolak. Saat ia duduk termenung, seorang pedagang buah yang sudah lama mengenalnya datang membawa sekeranjang jeruk. Ini buatmu, kata pedagang itu sambil tersenyum. Aku tahu kau tidak meminta, tapi anggap saja ini tanda terima kasih kami. Si pengemis menerima jeruk itu tanpa banyak bicara, namun dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia sudah lama hidup sendiri, tanpa terikat pada siapapun. Tapi kini, perlahan-lahan, ia mulai merasa bagian dari tempat ini. Namun, kedamaian itu hancur seketika ketika suara keras terdengar di ujung pasar. Sekelompok pria berbadan besar muncul, dipimpin oleh seseorang yang membuat si pengemis segera bangkit. Faruk, si pria berjaket kulit yang pernah menemuinya malam sebelumnya kini datang dengan wajah penuh ancaman. Di belakangnya, ada lebih dari 10 orang berwajah garang. Kami sudah memberikan pilihan, kata Faruk, melangkah maju. Sekarang, aku di sini untuk memastikan kau membuat keputusan yang benar. Para pedagang mulai panik, beberapa mundur dengan ketakutan. Namun, si pengemis tetap berdiri di tempatnya, menatap Faruk dengan tatapan dingin. Aku sudah membuat keputusan, jawabnya tenang. Faruk menyeringai. Bagus, kalau begitu, kita tidak perlu bicara lebih lama lagi. Dengan isyarat tangannya, anak buahnya mulai melangkah maju, mengepung si pengemis dari berbagai arah. Si pengemis menghela napas panjang. Ia tahu, tidak ada jalan keluar selain bertarung. Dan kali ini,
ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang sudah mulai menganggapnya sebagai bagian dari mereka. Pasar menjadi sunyi. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, dalam sekejap, pertarungan dimulai. Pasar yang sebelumnya ramai kini sepi dalam ketegangan. Para pedagang mundur, menatap dengan cemas ke arah si pengemis yang dikepung oleh belasan pria garang. Faruk berdiri di tengah mereka dengan senyum meremehkan. "Kau mungkin hebat," kata Faruk, "tapi tidak ada yang bisa menghadapi kami semua sendirian." Si pengemis tidak menjawab, matanya tetap tajam, memperhatikan setiap gerakan lawan. Lalu, tanpa aba-aba, salah satu anak buah Faruk menerjang dengan sebuah pisau kecil. Dalam sekejap, si pengemis menghindar, tubuhnya berputar dengan gesit. Dengan satu pukulan cepat, ia menghantam pergelangan tangan lawannya, membuat pisau itu terlepas dan jatuh ke tanah. Dua orang lainnya menyerang bersamaan. Si pengemis melompat mundur, lalu menggunakan tongkat kayunya untuk menghantam lutut salah satu lawan. Pria itu jatuh, berteriak kesakitan. Yang satunya mencoba meninju, tapi si pengemis menangkap lengannya dan membantingnya ke tanah. Faruk menyipitkan mata. Ia mulai menyadari bahwa lawannya bukan sembarang gelandangan. "Jangan kasih dia kesempatan. Serang sekaligus," teriaknya. Seketika, semua anak buahnya menyerbu. Pasar berubah menjadi arena pertempuran. Si pengemis bergerak dengan lincah, menghindari pukulan dan serangan yang datang dari segala arah. Tongkat kayunya melayang, memukul dengan presisi yang mematikan. Satu persatu, lawan-lawannya tumbang. Beberapa terhuyung mundur dengan wajah ketakutan. Mereka baru sadar bahwa mereka berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka kira. Tinggal Faruk yang tersisa. Ia menatap si pengemis dengan rahang mengeras. "Siapa kau sebenarnya?" Si pengemis mengangkat tongkatnya, lalu berkata dengan suara dingin, "Aku hanya orang tua yang tidak suka melihat ketidakadilan." Faruk menggertakkan gigi. Ini belum selesai. Dengan itu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan anak buahnya yang tergeletak di tanah. Si pengemis tahu, ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengemis Sakti, Bab 23 Tamu dari Masa Lalu. Setelah pertempuran di pasar, si pengemis kembali ke tempat biasanya. Namun, kali ini, orang-orang di sekitarnya mulai memandangnya dengan tatapan berbeda, bukan hanya sebagai pengemis biasa, tapi sebagai seseorang yang melindungi mereka. Beberapa pedagang mendekatinya, memberikan makanan dan ucapan terima kasih. Tapi si pengemis hanya mengangguk, tetap dalam kesederhanaannya. Sore itu, saat ia sedang duduk termenung, seorang pria tua datang mendekat. Berbeda dengan pedagang lainnya, pria ini tidak membawa makanan atau hadiah. "Kau masih seperti dulu," kata pria itu, suaranya berat dan penuh makna. Si pengemis menoleh. Wajah pria itu memberinya rasa familiar yang aneh. Lalu, dalam sekejap, ia menyadari siapa orang itu. "Darman," pria tua itu mengangguk. "Aku tak menyangka akan menemukanmu di sini, dalam keadaan seperti ini." Darman adalah salah satu sahabatnya di masa lalu, seseorang yang pernah bertarung bersamanya sebelum ia memilih menghilang dari dunia lamanya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya si pengemis dengan nada waspada. Darman menarik napas panjang. "Aku datang membawa peringatan. Orang-orang lama sedang mencarimu. Mereka tahu kau masih hidup, dan mereka tidak akan diam saja." Si pengemis terdiam. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Darman melanjutkan, "Ada orang yang sangat ingin melihatmu kembali. Tapi jika kau menolak, mereka tidak akan segan-segan menghabisimu." Si pengemis menghela napas. "Aku sudah meninggalkan dunia itu, Darman." "Aku tahu," kata Darman. "Tapi dunia itu belum meninggalkanmu." Si pengemis menatap ke kejauhan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi masa lalunya yang mulai datang menghantuinya. Si pengemis menatap Darman dengan tajam. Udara sore yang mulai dingin terasa semakin berat setelah peringatan yang diberikan pria tua itu. "Siapa yang mencariku?" tanya si pengemis akhirnya. Darman menghela napas, matanya menatap lurus ke arah pasar yang mulai sepi. "Kau masih ingat Bayu?" Si pengemis terdiam. Nama itu sudah lama tidak ia dengar, tapi kini disebut kembali, membawa kenangan yang tidak menyenangkan. "Bayu masih hidup." Darman mengangguk pelan. "Bukan hanya hidup, tapi dia sekarang menguasai dunia yang dulu kita tinggalkan. Dia mengambil alih semua jaringan yang dulu kita kenal, dan lebih kejam dari sebelumnya."
Si pengemis mengepalkan tangannya. Dulu, Bayu adalah salah satu orang yang ia percayai. Mereka berjuang bersama, tapi pada akhirnya, Bayu memilih jalan yang berbeda, jalan yang penuh pengkhianatan. Kenapa dia mencariku? Darman mengangkat bahu. Mungkin dia ingin memastikan kau tidak kembali menjadi ancaman. Atau mungkin, dia ingin kau bergabung dengannya. Lagi, si pengemis tertawa kecil, tapi tidak ada kegembiraan dalam tawanya. Aku bukan bagian dari dunia itu lagi. Darman menatapnya serius. Tapi dunia itu tetap menganggapmu bagian darinya. Hening sesaat, angin bertiup pelan, membawa aroma pasar yang mulai ditutup. Aku hanya ingin hidup tenang, Darman, kata si pengemis akhirnya. Darman tersenyum pahit. Mungkin kau bisa, tapi bukan di sini. Si pengemis menatapnya dalam-dalam. Ia tahu maksud Darman, jika ia tetap tinggal, orang-orang pasar ini akan terseret dalam masalah yang lebih besar. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia biarkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengemis Sakti, bab 25 keputusan berat. Malam itu, si pengemis tidak bisa tidur. Kata-kata Darman terus terngiang di kepalanya. Ia sudah lama hidup sebagai orang yang tak dikenal, meninggalkan semua jejak masa lalunya. Tapi kini, bayang-bayang lama itu kembali menghantuinya. Ia duduk di pojokan, menatap langit malam yang gelap. Jika Bayu benar-benar mengincarnya, maka ini bukan hanya masalah dirinya sendiri. Orang-orang di pasar bisa saja terkena imbasnya. Langkah kaki mendekat, si pengemis menoleh dan melihat seorang pedagang sayur yang sering membantunya. Kau terlihat gelisah, kata pedagang itu, duduk di sampingnya. Si pengemis tersenyum tipis. Aku hanya berpikir, pedagang itu menghela napas. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi aku tahu satu hal, kau telah menolong kami semua. Pasar ini lebih aman sejak kau ada di sini. Si pengemis tetap diam. Pedagang itu melanjutkan, jika ada masalah, jangan pergi diam-diam. Kami ada di sini. Kata-kata itu mengejutkan si pengemis. Ia selama ini mengira dirinya hanya sekadar orang asing di pasar ini, tapi ternyata, orang-orang mulai menganggapnya bagian dari mereka. Ia menghela napas panjang. Ia tahu, meninggalkan pasar mungkin adalah keputusan yang paling aman. Tapi, apakah ia benar-benar harus pergi? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada tempat yang benar-benar menerimanya. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan itu. Ia akhirnya mengambil keputusan. Jika Bayu ingin mencarinya, maka ia akan siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam semakin larut, tetapi si pengemis belum bisa memejamkan mata. Ia duduk bersandar di dinding sebuah kios yang telah tutup, matanya menerawang ke kejauhan. Bayu, nama itu terus berputar di kepalanya. Darman mengatakan bahwa Bayu kini menguasai dunia lama mereka, sebuah jaringan kejahatan yang lebih besar dan lebih kejam dari sebelumnya. Jika benar Bayu mengincarnya, maka itu berarti bahaya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk pasar ini. Dari kejauhan, ia melihat beberapa pria asing berkeliaran di sekitar pasar. Mereka bukan wajah-wajah yang biasa ada di sini. Langkah mereka terlalu tenang, mata mereka mengawasi setiap sudut pasar dengan penuh perhatian. Si pengemis menghela napas. Ini lebih cepat dari yang ia duga. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah mereka tanpa menarik perhatian. Dengan langkah ringan, ia menyelinap di antara kios-kios yang telah tutup, mencari posisi untuk mengamati mereka lebih dekat. Dua pria itu berhenti di salah satu sudut pasar, berbicara pelan. Dia ada di sini, tanya salah satu dari mereka. Kita lihat dulu, tapi kalau benar, Bayu ingin kita membawanya hidup-hidup, jawab pria satunya. Si pengemis menajamkan pendengarannya. Jelas sudah, mereka adalah anak buah Bayu. Ia harus bersiap. Mereka belum tahu siapa yang mereka cari, tetapi itu hanya masalah waktu. Jika ia ingin tetap melindungi pasar ini, ia tidak bisa hanya bersembunyi. Ia harus mengambil langkah lebih dulu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengemis Sakti, bab 27 menyerang lebih dulu. Pagi harinya, pasar kembali ramai seperti biasa. Namun, si pengemis tahu bahwa ancaman itu belum pergi. Ia tetap berada di tempat. Biasanya, berpura-pura tidak peduli, tetapi matanya terus mengamati dua pria asing yang semalam ia lihat. Mereka kini lebih terbuka, berjalan di antara kios-kios sambil berpura-pura menjadi pembeli. Si pengemis tersenyum kecil. Mereka tidak tahu bahwa ia telah mengawasi mereka sejak awal. Saat salah satu dari mereka berjalan mendekatinya, si pengemis pura-pura tidak menyadari. Hai,
Pak Tua, kata pria itu dengan suara ramah. Aku dengar di pasar ini ada seorang pengemis yang cukup terkenal. Si pengemis mengangkat wajah, pura-pura bodoh. Pengemis terkenal, memangnya ada pengemis yang bisa jadi terkenal? Pria itu tertawa kecil. Kata orang-orang, dia cukup kuat. Bisa melawan preman dan membuat pasar ini aman. Si pengemis menggaruk kepalanya. Ah, kalau soal itu, aku juga dengar. Tapi siapa yang tahu? Pria itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan bertanya ke orang lain. Ia lalu pergi, bergabung kembali dengan temannya. Si pengemis menghela napas. Mereka masih mengamati, tetapi belum yakin siapa target mereka. Itu berarti ia masih punya waktu. Malam harinya, ia memutuskan untuk tidak menunggu mereka bergerak lebih dulu. Dengan langkah ringan, ia mengikuti salah satu dari mereka yang terlihat berjalan keluar dari pasar. Pria itu tampaknya hendak bertemu seseorang di sebuah gang sempit. Si pengemis tetap berada dalam bayangan, menunggu waktu yang tepat. Begitu pria itu berhenti, ia bergerak cepat. Dalam sekejap, ia menutup mulut pria itu dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain menekan titik vital di lehernya. Pria itu langsung kehilangan kesadaran tanpa sempat bersuara. Si pengemis menarik tubuh pria itu ke sudut gelap, lalu menggeledah kantongnya. Ada sebuah ponsel di sana. Dengan cepat, ia melihat pesan terakhir yang diterima pria itu. Target ada di sekitar pasar. Pastikan dia tidak kabur sebelum kita bergerak. Si pengemis menyeringai tipis. Bayu memang menginginkannya, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya diburu. Justru ia yang akan berburu lebih dulu. Si pengemis menatap layar ponsel di tangannya. Pesan dari anak buah Bayu itu sudah cukup jelas, mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga berencana untuk menangkapnya dalam waktu dekat. Ia menoleh ke arah pria yang kini tak sadarkan diri di tanah. Menyadarkan atau meninggalkannya di sini bukanlah pilihan yang bijak. Jika pria itu kembali ke kelompoknya, maka mereka akan lebih waspada. Si pengemis menarik napas dalam, lalu memutuskan sesuatu yang berisiko. Ia harus mencari tempat persembunyian mereka lebih dulu. Dengan cekatan, ia mengenakan jaket pria itu dan menarik topinya lebih dalam. Ukuran tubuh mereka cukup mirip, dan dalam gelapnya malam, itu mungkin cukup untuk mengecoh siapapun yang menunggu. Ia berjalan keluar dari gang sempit itu dengan langkah percaya diri, mengikuti arah yang ditunjukkan dalam pesan terakhir di ponsel. Setelah beberapa menit, ia tiba di sebuah bangunan tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Cahaya samar dari dalam menunjukkan ada aktivitas di sana. Ia mendekat perlahan, mendengar suara percakapan dari dalam. Kita harus segera bergerak, kata suara seseorang. Bos tidak mau kita kehilangan target lagi seperti terakhir. Tenanglah, jawab suara lain. Anak itu sudah memastikan dia ada di pasar. Tinggal tunggu waktu yang tepat. Si pengemis tersenyum tipis. Mereka masih menganggap dirinya sebagai target yang mudah. Ia mengangkat ponsel pria tadi dan mengetik sebuah pesan. Target sudah diamati. Aku akan menunggu perintah berikutnya. Ia mengirim pesan itu ke nomor yang sebelumnya mengirim perintah. Beberapa detik kemudian, ponsel itu bergetar. Bagus, tunggu di tempat. Besok malam kita bergerak. Si pengemis kini tahu waktunya. Besok malam, mereka akan datang ke pasar untuk menangkapnya. Tapi ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengemis sakti, bab 29 serangan balik. Si pengemis kembali ke pasar sebelum fajar menyingsing. Ia telah mengambil keputusan. Jika mereka berencana menyerangnya, maka ia harus lebih dulu mengambil tindakan. Ia mulai mengamati orang-orang yang bisa ia percaya. Pedagang sayur yang pernah memberinya makanan, tukang daging yang sering berbincang dengannya, hingga beberapa pemuda pasar yang menghormatinya setelah ia mengalahkan preman-preman sebelumnya. Saat matahari mulai terbit, ia mengumpulkan beberapa dari mereka di sudut pasar yang sepi. Ada orang-orang yang akan datang ke sini malam ini, katanya, suaranya tenang tapi tegas. Mereka bukan preman biasa, mereka mencari seseorang dan tidak peduli siapa yang ada di jalan mereka. Para pedagang saling berpandangan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu dari mereka. Si pengemis tersenyum tipis. Kalian hanya perlu melindungi diri sendiri. Aku yang akan mengurus mereka. Tapi seorang pemuda pasar, yang dikenal sebagai Bima, melangkah maju. Kau telah melindungi pasar ini. Sekarang giliran kami membantumu. Yang lain mengangguk setuju. Si pengemis memandang mereka satu per satu. Ini adalah orang-orang biasa, bukan petarung.
Ia tidak ingin mereka terseret ke dalam pertarungan yang bisa membahayakan nyawa mereka. Tapi ia juga tahu, mereka tidak akan tinggal diam. Malam tiba dengan cepat. Ia kembali ke sudut pasar, menunggu seperti biasa. Lalu, saat jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, ia melihat mereka datang, beberapa pria dengan langkah sigap, mata mereka tajam menelusuri area pasar. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel, mengirim pesan. Ponsel yang ia curi bergetar di sakunya. Mereka memberi sinyal bahwa mereka siap menangkapnya. Si pengemis berdiri perlahan, lalu melangkah maju ke arah mereka. "Kalian mencari seseorang?" tanyanya, suaranya terdengar datar. Para pria itu menoleh, terkejut melihatnya berdiri tanpa rasa takut. Seorang dari mereka menyeringai, "Jadi kau memang tahu kami akan datang." Si pengemis mengangkat bahu. "Kalian terlalu lambat." Seketika, suasana berubah. Para pria itu menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Dari sudut pasar, beberapa pedagang yang telah diberi instruksi mulai menutup kios-kios dengan cepat, menciptakan ruang sempit yang mempersulit pergerakan musuh. Si pengemis mengencangkan genggamannya di tongkat kayu. Malam ini, ia tidak akan hanya bertahan. Malam ini, ia akan menyerang balik. Suasana pasar yang sebelumnya sunyi mendadak tegang. Para pria yang dikirim Bayu kini menyadari bahwa mereka tidak sekadar datang untuk menangkap seorang pengemis, mereka telah berjalan ke dalam jebakan. Si pengemis menggenggam tongkat kayunya erat-erat. Tatapannya dingin, membaca setiap gerakan lawan. Ia tahu, meskipun mereka terlihat seperti preman biasa, mereka sebenarnya adalah orang-orang terlatih. Seorang pria berjaket hitam melangkah maju, tampaknya pemimpin kelompok itu. "Kau membuat segalanya jadi lebih sulit," katanya. Si pengemis tersenyum tipis. "Aku hanya tidak suka diburu tanpa alasan." Pemimpin itu memberi isyarat dengan tangannya. 3 orang langsung bergerak cepat, mencoba mengepung si pengemis dari berbagai arah. Namun, ia sudah memperhitungkan ini. Begitu mereka mendekat, ia berputar, mengayunkan tongkatnya dengan presisi. Satu pukulan keras menghantam perut salah satu lawan, membuatnya terhuyung mundur. Lawan kedua mencoba menyerang dari belakang, tetapi si pengemis sudah mengantisipasinya. Ia menunduk, menghindari serangan, lalu melancarkan tendangan balik ke arah lutut pria itu. Kerak, pria itu roboh, mengerang kesakitan. Sementara itu, pedagang dan pemuda pasar yang sebelumnya bersiaga mulai bergerak. Mereka tidak memiliki keterampilan bertarung seperti si pengemis, tetapi mereka tahu satu hal, pasar ini adalah rumah mereka, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun menguasainya. Bima, pemuda pasar yang paling berani, meluncurkan serangan pertama dengan melemparkan sebuah peti kayu ke arah salah satu anak buah Bayu. Pria itu terpukul mundur, memberi kesempatan bagi si pengemis untuk melanjutkan serangannya. Pemimpin kelompok itu kini terlihat tidak senang. Ia mengeluarkan pisau dari balik jaketnya. "Kau memang kuat," katanya. "Tapi seberapa lama kau bisa bertahan?" Si pengemis tetap tenang. Ia tahu pertarungan ini belum selesai. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengemis sakti, bab 31 duel di tengah pasar. Pemimpin kelompok itu melangkah maju, pisau berkilat di tangannya. Gerakannya tenang, penuh percaya diri. Ia bukan preman sembarangan, ia seorang pembunuh yang terlatih. Si pengemis mengangkat tongkatnya, bersiap menghadapi serangan yang datang. Dalam sekejap, pria itu menyerang. Pisau meluncur cepat ke arah dada si pengemis. Namun, dengan kecepatan luar biasa, si pengemis menangkisnya dengan tongkat, menghasilkan suara dentang tajam saat besi bertemu kayu. Pria itu tersenyum tipis. "Kau masih secepat dulu." Si pengemis terkejut. "Kau mengenalku?" Pria itu tidak menjawab, hanya menyerang lagi dengan gerakan lebih cepat. Kali ini, si pengemis harus mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan beruntun yang mematikan. Tapi di balik serangan itu, ia mulai mengenali pola gerakan lawannya. Ini bukan gaya bertarung sembarangan. Ini adalah teknik yang diajarkan di dunia lama mereka. Si pengemis kini tahu satu hal, pria ini bukan sekadar utusan Bayu. Ia adalah seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang mungkin dulu pernah menjadi sekutunya. Namun, pertarungan belum usai. Dengan satu gerakan cepat, si pengemis melancarkan serangan balik, menghantam pergelangan tangan lawannya dengan tongkatnya. Pisau itu terlepas dan jatuh ke tanah. Saat pria itu berusaha mengambilnya kembali, si pengemis lebih cepat. Ia menendang pisau itu jauh, lalu menghantam perut pria itu dengan lututnya. Pria itu terjatuh,
terengah-engah. Suasana di pasar hening sejenak. Anak buah Bayu yang tersisa mulai menyadari bahwa mereka kalah. Mereka mundur perlahan, membawa teman-teman mereka yang terluka. Si pengemis menatap pria yang masih terduduk di tanah. "Apa Bayu yang mengirimmu?" tanyanya. Pria itu tersenyum pahit. "Ya, dan tidak. Aku ingin tahu sendiri apakah kau masih seperti dulu." Si pengemis mengerutkan kening. "Siapa kau sebenarnya?" Pria itu berdiri perlahan, meski masih kesakitan. "Kita akan bertemu lagi," katanya, sebelum akhirnya berjalan pergi bersama anak buahnya. Si pengemis tidak menghentikannya. Ia tahu, pertarungan ini belum berakhir. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Si pengemis berdiri diam di tengah pasar yang masih berantakan setelah perkelahian. Pedagang mulai keluar dari persembunyian mereka, beberapa memunguti barang dagangan yang berantakan. Bima, pemuda pasar yang selalu setia, menghampirinya. "Kau baik-baik saja." Si pengemis mengangguk pelan, tapi pikirannya masih terpaku pada pria yang baru saja pergi. Lawan yang ia hadapi bukan sekadar preman biasa. Cara bertarungnya, kecepatan serangannya, dan sorot matanya, semuanya mengingatkannya pada dunia lama yang sudah lama ia tinggalkan. Bima melanjutkan, "Siapa mereka sebenarnya? Mereka bukan seperti preman-preman yang biasa datang ke pasar." Si pengemis menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Mereka datang dari dunia yang seharusnya sudah kulupakan. Namun, kenyataannya, dunia itu belum benar-benar melupakannya." Malam itu, si pengemis tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar di kios kosong, matanya menerawang. Jauh dulu, ia memang bukan orang biasa. Ia pernah hidup dalam bayangan, menjalani kehidupan yang dipenuhi kekerasan dan darah. Bayu adalah salah satu yang tersisa dari masa lalunya, dan kini, tampaknya ia ingin menariknya kembali ke dalam lingkaran itu. Tapi yang lebih mengganggunya adalah pria tadi. Siapa dia sebenarnya, dan kenapa ia bertarung seperti seseorang yang mengenalnya dengan baik? Si pengemis mengepalkan tangan. Jika masa lalunya telah kembali mencarinya, maka ia harus bersiap. Karena ini belum selesai. Tanda hubung. Pengemis Sakti, Bab 33 Perintah Bayu. Sementara itu, di tempat lain, Bayu duduk di ruangan gelap, menatap layar ponsel di tangannya. Pesan masuk dari anak buahnya, gagal. Target terlalu kuat, mata Bayu menyipit. Jadi dia masih seperti dulu, gumamnya. Di hadapannya, pria yang sebelumnya bertarung dengan si pengemis berdiri diam, masih merasakan sakit akibat pertempuran mereka. "Bagaimana?" tanya Bayu. Pria itu tersenyum tipis. "Dia tidak berubah, masih seperti yang kita kenal dulu." Bayu menyeringai. "Bagus, itu berarti aku masih punya alasan untuk menemuinya sendiri." Pria itu mengerutkan kening. "Kau yakin? Jika dia menolak, kau tahu apa yang akan terjadi." Bayu berdiri, menatap keluar jendela. "Aku tidak akan memberinya pilihan." Ia lalu mengirim pesan lain, "Siapkan tim. Kita akan menjemputnya sendiri." Malam semakin larut, dan perang sesungguhnya baru akan dimulai. Si pengemis duduk di bangku kayu di sudut pasar, menatap kegelapan malam. Sejak pertarungan terakhir, ia tahu Bayu tidak akan tinggal diam. Namun, yang membuatnya lebih gelisah adalah pria yang menyerangnya malam itu, orang yang bertarung dengan teknik yang begitu familiar. Tiba-tiba, Bima berlari mendekat, wajahnya panik. Ada sekelompok pria bersenjata di ujung pasar. Mereka mencari seseorang. Si pengemis langsung berdiri. Ia sudah menduganya. Langkah kaki berat terdengar mendekat. 5 pria berjas hitam muncul di antara kios-kios, membawa aura mengancam. Salah satu dari mereka adalah pria yang pernah bertarung dengannya. Tapi kali ini, mereka tidak sendiri. Dari belakang mereka, seorang pria lain muncul. "Bayu." Mata mereka bertemu. Bayu menyeringai. "Sudah lama sekali, kawan." Si pengemis tetap diam. Bayu melangkah lebih dekat. "Kau tahu kenapa aku ada di sini? Aku tidak ingin membuang waktu. Ikutlah denganku." Bima yang berdiri di dekat si pengemis langsung merasakan ketegangan situasi. Ia menggenggam tangan si pengemis, berbisik, "Jangan pergi. Mereka bukan orang baik." Si pengemis tersenyum tipis, lalu melepaskan genggaman Bima. Ia menatap Bayu dengan tajam. "Dan jika aku menolak?" Bayu menghela napas, lalu memberi isyarat pada anak buahnya. "Kalau begitu, aku terpaksa membawamu dengan cara yang lebih kasar." 5 pria itu langsung bergerak. Si pengemis sudah siap. Dengan satu hentakan, ia melompat ke belakang, mengambil tongkat kayunya.
Serangan pertama datang dari kanan, si pengemis menghindar, lalu memukul balik lawannya tepat di pundak. Pria itu mengerang, terhuyung mundur. Yang lain langsung mengepungnya, tapi si pengemis tidak gentar. Ia berputar, menendang satu lawan ke belakang, lalu menghantam perut pria lain dengan tongkatnya. Dalam beberapa detik, dua lawan sudah tumbang. Tapi Bayu hanya tersenyum. Seperti yang kuduga, kau masih sehebat dulu. Bayu mengangkat tangannya. Seketika, suara tembakan terdengar. Peluru mengenai tanah tepat di depan kaki si pengemis. Ia terdiam. Salah satu anak buah Bayu kini mengangkat pistol, mengarahkannya langsung ke kepala Bima. Bayu mendekat, suaranya dingin. Aku tidak ingin menyakiti orang lain. Tapi kalau kau tetap melawan, anak ini akan jadi korban. Bima menelan ludah, wajahnya pucat. Si pengemis mengepalkan tangan. Ia bisa saja bertarung, tapi Bima akan mati. Dengan berat hati, ia melempar tongkatnya ke tanah. Bayu tersenyum puas. Keputusan yang bijak. Si pengemis hanya menatapnya dingin saat dua pria mencengkeram lengannya, menyeretnya pergi. Malam itu, sang pengemis akhirnya jatuh ke dalam tangan orang-orang yang telah mencarinya begitu lama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengemis Sakti, bab 35 kembali ke dunia lama. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, membawa si pengemis keluar dari pasar. Tangannya terikat, wajahnya tetap tenang meskipun ia tahu kemana perjalanan ini akan membawanya. Di dalam mobil, Bayu duduk di hadapannya, mengamati setiap gerak-geriknya. Kau benar-benar sudah berubah, kata Bayu. Dulu, kau tidak akan pernah menyerah semudah ini. Si pengemis menatapnya tajam. Kau membawa anak kecil ke dalam masalah ini. Itu permainan yang kotor. Bayu tertawa. Dunia kita memang selalu kotor, bukan? Si pengemis tetap diam. Mobil terus melaju hingga keluar dari kota, melewati jalanan yang sepi. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah bangunan tua, jauh dari pemukiman. Pintu mobil terbuka, dan si pengemis diseret keluar. Di depan bangunan itu, pria yang pernah bertarung dengannya berdiri menunggu. Kita bertemu lagi, katanya dengan senyum licik. Si pengemis menatapnya tajam. Sekarang katakan, siapa kau sebenarnya? Pria itu melangkah maju. Kau benar-benar sudah melupakanku, iya. Ia mendekat, lalu berbisik, aku adalah orang yang pernah kau latih sendiri. Si pengemis membeku. Kini ia tahu kenapa pria itu bertarung seperti seseorang dari masa lalunya. Karena dia memang bagian dari masa lalunya. Bayu menepuk bahunya. Selamat datang kembali. Aku akan memastikan kau tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Malam itu, si pengemis menyadari satu hal. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dunia telah berubah, tapi bayang-bayang masa lalu selalu menemukan jalannya untuk kembali. Si pengemis ini bukanlah orang biasa, rahasianya semakin terungkap, dan bahaya semakin dekat. Akankah ia bertahan, ataukah masa lalunya akan menelannya kembali? Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengikuti kisahnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di sini.